Apakah boleh mendonorkan darah di masa pandemi COVID-19 ini apa tidak? Sebenarnya jawabannya boleh. Hey, feeling good, like I should. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Dr. Farul Rozi Irsyad. I am your personal doctor. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, yaitu antara dua pihak nih, antara donor darah dan juga COVID-19. Apakah boleh mendonorkan darah di masa pandemi COVID-19 ini apa tidak? Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan untuk membahas pertanyaan tadi lebih dalam, harapan saya teman-teman semua bisa menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena informasi yang nantinya akan disampaikan kepada keluarga dan juga teman-teman dekat dari video ini itu bisa disampaikan secara sempurna. Asik. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan apakah boleh mendonorkan darah di masa pandemi COVID-19 ini apa tidak, kita harus tahu dulu nih, apa sih syarat ataupun kriteria utama seorang pendonor yang baik itu. Yang pertama, itu adalah usia minimal 17 tahun. Kemudian yang kedua, berat badan minimal 45 kg. Yang ketiga, tekanan darah minimal 120/80. Kemudian HB ataupun hemoglobin minimal 12-17 mg per desiliter. Kemudian denyut nadi 50-100 kali per menit. Suhu tubuh minimal 36-37,5 derajat Celcius. Dan juga tidak memiliki riwayat penyakit-penyakit seperti jantung, stroke, kemudian setelah itu tekanan darah tinggi, dan juga khususnya penyakit-penyakit yang ditularkan melalui darah seperti HIV, kemudian setelah itu hepatitis B, dan juga penyakit yang kita bahas di topik kita kali ini, yaitu COVID-19 ataupun virus corona. Untuk menjawab pertanyaan apakah boleh mendonorkan darah di masa pandemi COVID-19 ini apa tidak, sebenarnya jawabannya boleh, dengan syarat seseorang tersebut ataupun calon pendonor tidak terinfeksi virus corona ataupun COVID-19. Caranya tahu bagaimana? Caranya tahu yaitu dengan melakukan tes yang sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu ada dua, rapid test dan juga tes swab. Tetapi di sini saya lebih menyarankan teman-teman semua calon pendonor untuk melakukan tes swab ataupun tes PCR. Kenapa? Karena tes PCR ini adalah secara objektif, langsung melihat apakah seseorang tersebut ataupun apakah darah tersebut mengandung virus corona apa tidak. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan rapid test itu hanya melihat apakah seseorang tersebut terinfeksi virus apa enggak. Jadi kalau misalnya saya simpulkan, antara rapid test dan juga tes swab itu lebih valid tes swab ataupun tes PCR tadi. Kenapa? Karena lebih objektif, lebih valid kita melihat nih virus corona di dalam darah seseorang. Kalau misalnya rapid test tadi hanya melihat virus dan kita tidak tahu terinfeksi virus apa. Nah, setelah hasil PCR keluar, itu sudah dilihat nih hasilnya positif apa negatif. Kalau misalnya positif ya lanjut ke rumah sakit rujukan untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Nah, kalau misalnya dia negatif, hindari kontak dengan halayak ramai ataupun menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, alangkah baiknya teman-teman semua yang ingin mendonorkan darah setelah melakukan tes swab ataupun tes PCR itu stay at home. Nah, tinggal ataupun menetap di rumah sebelum melakukan donor darah. Namun, perlu diketahui ada kondisi khusus di mana seseorang tersebut harus dilakukan karantina ataupun ditunda dulu untuk melakukan donor darah. Kondisi khusus itu adalah kondisi di mana seseorang tersebut baru pulang dari luar negeri ataupun baru pulang dari luar kota yang di mana kota tersebut merupakan zona merah ataupun banyak orang-orang yang terinfeksi virus corona di sana. Jadi alangkah baiknya untuk menunda terlebih dahulu mendonor darah selama minimal 2 minggu. Setelah 2 minggu tersebut baru dilakukan kembali rapid test ataupun tes swab tadi yang saya sampaikan, sehingga ketika hasil tersebut sudah keluar itu akan menunjukkan secara objektif apakah darah orang tersebut terinfeksi virus corona apa tidak. Jadi pada saat ingin mendonorkan darah sudah lebih yakin nih bahwasanya orang tersebut ataupun calon pendonor tersebut tidak terinfeksi virus corona. Bagi teman-teman semua yang ingin mendonorkan darahnya, sekarang tidak perlu khawatir lagi. Asalkan teman-teman semua memperhatikan apa yang sudah saya sampaikan tadi di depan, dan khususnya teman-teman semua
menjaga kesehatan pribadi dan menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Contoh, menggunakan masker, kemudian setelah itu juga social distancing, mencuci tangan, kemudian makan makanan teratur lah tambahannya ya, makan makanan bergizi, kemudian setelah itu olahraga teratur, istirahat teratur, dan yang paling penting adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita terhindar dari segala mara bahaya, khususnya adalah saat ini masa pandemi COVID-19, dan semoga bencana ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ini adalah video perdana saya. Semoga kedepannya video-video selanjutnya bisa memberikan manfaat lebih baik lagi dan juga bisa memberikan sesuatu yang berbeda kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya kepada semua orang, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa senyum, jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan lupa memberikan manfaat selalu kepada orang lain. Saya Dr. Fahrul Razi Irsyad, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your personal doctor.